Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, banyak sekali yang menanyakan ke saya tentang menentukan pompa yang cocok untuk sprinkler ya. Jadi yang ada di tangan saya ini adalah sprinkler. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, sprinkler ini adalah alat untuk menyiram secara gimana ya? Secara untuk bisa menyebarkan air ya. Jadi cara kerjanya kan begini, kawan-kawan. Kalau kita masukkan air sini ya, dia akan menyemburkan air lalu sambil berputar. Nah, tapi tenang aja, nanti juga saya akan peragakan di video ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagi kawan-kawan yang di bidang pertanian ya, kan biasanya banyak menggunakan sprinkler. Ya, sprinkler sendiri itu bermacam-macam bentuknya. Nanti saya tampilkan di layar ya, kawan-kawan. Jadi banyak sekali dan pasti akan terus berkembang ya. Nah, di video ini kita akan mengambil contoh yang bentuk seperti ini ya. Nah, kalau kawan-kawan punya yang jenis seperti lain, nah cara menghitungnya sama aja ya. Yang penting nanti ikuti aja bagaimana tahapan-tahapan perhitungannya ya. Nah, ini juga berlaku untuk alat mist ya, kawan-kawan, atau pengkabut ya. Alat pengkabut itu bagaimana? Saya tampilkan sebentar di layar ya. Nah, jadi alat pengkabut itu juga menjadi salah satu pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, termasuk juga ini irigasi tetes ya. Irigasi tetes seperti apa, saya contohkan di layar dulu ya. Nah, jadi itu semua ya, kawan. Jadi perhitungan ini nanti akan berlaku untuk sprinkler, terus irigasi kabut maupun irigasi tetes. Nah, bagaimana urutan tahapannya? Tahapan pertama ya, kita harus tahu dulu kebutuhan air dari satu buah sprinkler ya, kawan. Nah, kebutuhan sprinkler ini tidak ada standarnya. Kenapa? Karena ini tergantung dari yang pertama masing-masing model, kemudian yang kedua tergantung dari kebutuhan kita. Jadi ada orang yang butuhnya itu airnya nggak terlalu sawahnya nggak terlalu luas atau kebunnya nggak terlalu luas ya, sehingga dia airnya nggak terlalu kenceng gitu. Tapi ada juga yang ingin jangkauannya sampai misalkan 20 meter, maka harus dikencengin gitu ya. Jadi itu tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang kita akan lakukan dulu langkah yang pertama, yaitu menghitung kebutuhan kita ya, kawan-kawan. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, kawan-kawan harus punya peralatan sebagai berikut ya. Jadi ini saya dekatkan dulu kameranya. Baiklah, ini adalah satu set peralatan yang kita butuhkan untuk mengukur kebutuhan air untuk mengoperasikan sprinkler ya. Jadi di sini kalau saya ngomong sprinkler ya, kawan-kawan, ini bisa kalian ganti kata-kata saya sprinkler dengan irigasi tetes maupun pengkabutan ya, karena ini seperti saya bilang sama saja cara penghitungannya ya. Karena di sini saya megangnya sprinkler, maka saya akan selalu ngomong sprinkler. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi apa saja yang kita butuhkan, yaitu yang pertama satu unit pompa. Nah, pompa ini tidak perlu terlalu besar ya. Contohnya di sini saya menggunakan pompa Shimizu PL122 bit, cukup untuk menguji ya. Tapi ini pun tergantung ya. Kalau di rumah kalian sudah punya pompa jenis lain ataupun tipe lain atau merek lain, itu tidak masalah ya, karena gunakan aja pompa kalian. Boleh yang manual, boleh yang otomatis, tidak masalah ya. Nah, kemudian bagaimana merangkai peralatan lainnya? Jadi kita membutuhkan flow meter ya. Flow meter ini bisa kalian beli secara online, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Silakan lihat di bawah video ini ada kolom deskripsi, klik aja, nanti kalian akan dibawa untuk proses pembelian ini gitu ya. Nah, kemudian flow meter ini boleh diletakkan di hisapan ataupun di keluaran ya, karena debit air masuk sama keluar itu pasti sama gitu ya. Itulah yang dulu di dalam pelajaran fisika dinamakan hukum kekekalan massa gitu ya, kan? Masuk dan keluar pasti sama. Nggak mungkin air masuk 10 liter keluar cuman 1 liter ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah kita pasang klep ya di keluaran pompa. Nah, klep ini pun boleh klep jenis apa saja ya. Nah, di sini saya menggunakan klep jenis gate valve ya, gate valve. Nah, kenapa gate valve? Karena dia bisa membuka dan menutup secara halus ya, karena nanti perhatikan aja bagaimana saya mengoperasikan ini. Kembali kalau kalian ingin
membeli ini, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membutuhkan T seperti ini. Ya. T ini terserah ya, bagaimana kalian ngaturnya. Yang jelas T ini, yang satu dia adalah menuju ke sprinkler nantinya. Nah, ini nanti kan kita akan colokkan ke sini ya. Satu ke sprinkler ya, lewat selang ini. Boleh selang, boleh pipa, terserah. Apa aja yang kalian punya di rumah. Kemudian salah satu jalur T ini kita arahkan ke pressure gauge ya, atau alat ukur tekanan. Nah, alat ukur tekanan ini saya sarankan yang range-nya kecil ya. Contohnya saya di sini memiliki range 3 bar atau 3 kg Fos per cm persegi ya, kawan-kawan. Jadi seperti itu. Nah, kenapa harus yang range kecil? Jadi kan di luaran itu banyak yang dijual yang sampai 10 bar gitu ya. Kalau 10 bar kawan-kawan, nanti kita susah lihat pergerakannya ya. Tapi kalau saya menggunakan yang 3 bar, mudah kita lihat pergerakannya. Nanti lihat ketika saya praktekkan. Nah, begitu. Oke, sekarang kita akan mulai jalankan ya sprinkler ini dengan menyalakan pompa. Baik, sekarang pompa akan saya nyalakan ya kawan-kawan. Sambil perhatikan bagaimana sprinkler berputar. Baik, ini saya buka pelan-pelan hingga sprinkler berputar. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, inilah yang saya bilang sesuai kebutuhan ya. Nah, butuhnya kita sejauh ini atau lebih. Kalau kita mau butuh lebih kencang lagi, maka kita akan buka lagi keran ini. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian kalau kawan-kawan pengen kenceng lagi, buka lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi terserah kebutuhan kita seberapa. Nah, misalkan kita butuhnya enggak, saya cuman butuh sekenceng ini aja deh gitu misalkan ya. Nah, ini kita set lagi pelan-pelan ya. Nah, misalkan kita cuman butuh segini ya. Maka sekarang catat ya kawan-kawan. Catat ini tekanannya berapa. Di sini ya, ini adalah 1 kg atau 1 bar. Kemudian di sini ini ada skala 1, 2, 3. Jadi artinya dia adalah 0,3 bar ya. Kemudian perhatikan di sini. Di sini adalah debitnya ya, atau flow-nya yaitu 8,7. Kadang naik turun ya, 8,7, 8 gitu ya. 8,3 satuannya apa? Yaitu liter per menit. Oke. Sekarang data udah kita dapatkan, jadi cukup saya matikan pompa. Baik, jadi dari percobaan tadi kita mendapatkan data sebagai berikut ya kawan-kawan. Jadi 1 unit sprinkler ternyata membutuhkan 0,3 bar misalnya. Kemudian 1 unit sprinkler membutuhkan debit 8,7 liter per menit. Jadi kita ambil yang tertingginya ya kawan-kawan. Tadi kan dia sempat turun 8,7 gitu. Kita ambil maksimalnya aja sehingga kita tidak akan kekurangan. Jadi nanti mending kelebihan air daripada kekurangan gitu ya. Baik, selanjutnya kita tinggal menghitung ya berapa jumlah sprinkler kita. Misalkan kita kebunnya luas ya sehingga butuh sprinkler 40 biji misalkan. Jadi kalau 40 biji ya dikalikan aja dengan 8,7 ya kawan-kawan. Kalau tekanannya tetap ya, nggak usah diubah. Dan hasilnya misalkan kita dapat 348 liter per menit. Nah, jadi sekarang kawan-kawan udah dapat informasi. Berarti kawan-kawan membutuhkan pompa yang bisa memompa 348 liter per menit dan bisa memompa dengan tekanan 0,3 bar. Nah, tekanan segini, ini kecil ya kawan-kawan, sehingga kawan-kawan bisa menggunakan pompa jenis apapun, itu pasti bisa mencapai 0,3 bar. Kemudian, nah, debitnya ini yang lumayan besar ya kawan-kawan, 348 liter per menit. Nah, ini kawan-kawan bagaimana cara mencari pompa dengan debit sebesar ini gitu ya. Nah, sekarang saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan, jadi misalkan kawan-kawan udah tahu ya kebutuhannya tadi 348 liter per menit.
Nah, sekarang kawan-kawan buka brosur pompa, ya, cari-cari pompa, kemudian buka brosur. Nah, kemudian saya contohkan, ternyata kawan-kawan mendapatkan brosur Shimizu, ya. Nah, saya perhatikan, ya, pompa yang paling besar di deretan pompa Shimizu ini adalah tipe Z400 speed, ya. Ini saya tampilkan gambarnya, ya, kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan perhatikan, ya, di samping pompa itu ada gambar grafik performance, ya. Nah, grafik performance-nya kemudian saya tiru, saya gambar di sini. Lalu kawan-kawan akan saya ajari bagaimana cara membaca grafiknya, ya. Nah, jadi begini caranya, ya, kawan-kawan. Kita kan sekarang nggak tahu nih Z400 speed ini cukup apa enggak, karena ini udah yang paling besar lah di deretan pompa semi-jet tadi, ya. Maka kita mencari tahunya dengan cara begini. Perhatikan, ya, kawan-kawan, di sini ini ada grafik, ya, bagaimana cara bacanya. Perhatikan bahwa di sini ini adalah debitnya, ya. Kemudian di sini ini adalah head, yaitu kemampuan pemompaan. Nah, head di sini satuannya meter, ya, kawan-kawan, meter. Nah, ini beda dengan data yang kita dapat. Kita tadi kan butuhnya 0,3 bar. Ya, perhatikan. Data yang kita punya tadi 0,3 bar. Nah, 0,3 bar ini tekanan yang sangat rendah. Nah, bagaimana cara membacanya di grafik ini? Nah, kawan-kawan kalau udah sering mengikuti channel saya tentu tahu, ya, bahwa head ini bisa dikonversikan menjadi bar, ya. Jadi 10 meter ini artinya sama dengan 1 bar kurang lebih, ya. Sehingga 0,3 bar itu ada di sini kira-kira, ya, ada di 3 meter. Nah, ini 0,3 bar, ya, kawan-kawan. Atau 3 meter, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk apa ini? Nah, sekarang kawan-kawan tarik garis dari sini, ya. Dari 0,3 ini atau 3 meter ini ke kanan sana. Perhatikan, ya. Nah, sekarang kita baca, ya, kawan-kawan. Garis biru ini dia memotong di sini, nah, pas di sini rupanya. Nah, ini artinya apa? Kalau kita operasikan di tekanan 0,3 bar, ya, maka pompa ini memiliki debit 70 liter per menit, gitu, ya. Nah, jadi pompa ini ternyata memiliki debit 70 liter per menit. Di tekanan berapa? 0,3 bar, ya. Nah, sekarang tekanan udah cocok, ya, kawan. Tekanan sama. Sekarang debitnya jauh, ya. Kita butuhnya 348 tapi pompanya hanya 70, ya. Jadi sekarang kawan-kawan memiliki dua pilihan, ya. Kawan-kawan bisa membeli pompanya dengan lebih banyak. Misalkan kalau butuh segini berarti kira-kira kita butuh 5 pompa, gitu, ya. Nah, pilihan kedua, kawan-kawan bisa cari tipe lain yang memiliki debit yang lebih besar, gitu, ya. Kemudian pilihan ketiga, yaitu kawan-kawan tetap bisa menggunakan pompa ini, ya, Z400 speed, namun dengan cara bergantian, ya. Misalkan kawan-kawan tadi punya 40, ini tadi kan kalau 40 ini, ya, 40 sprinkler, ya. Jadi misalkan bagi aja menjadi 5 grup, ya. Masing-masing grup sprinkler itu dikendalikan dengan 1 kran. Jadi kalau 1 kran dibuka, maka hanya 8 sprinkler yang sekali jalan, gitu, ya, kan. Maka pompa ini akan cukup, gitu. Jadi misalkan dibagi 5, ya, gantian. Misalkan baris 1 kemudian selesai, ganti baris 2, selesai, baris 3, selesai. Nah, gantian seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan ingin semua 40 sprinkler bersamaan, tentu, ya, harus pilihan yang pertama dan kedua tadi, yaitu membeli 5 pompa, atau kedua cari yang pompa yang jauh lebih besar kapasitasnya, gitu. Nah, itu, ya, pilihannya, ya, kawan-kawan. Nah, kenapa 5? Karena perhatikan kalau 70 liter kita kalikan 5, maka dapatnya kan 350 liter per menit. Maka dia bisa, ya, bisa melayani kebutuhan, ya. 350 digunakan 348 masih sisa 2 liter, gitu kira-kira. Nah, baik, jadi seperti itu, ya, kawan-kawan. Ternyata
tidak terlalu rumit ya cara menghitung kebutuhan dari pompa kita. Ya, kemudian tentu saja cara penyiramannya bisa juga otomatis ya. Misalkan kawan-kawan nggak ingin repot-repot buka tutup keran ya untuk bergantian, ataupun nggak ingin repot-repot nyalain pompa ya, maka kawan-kawan bisa menggabungkannya dengan misalkan timer ya. Jadi timer ini bisa misalkan setiap 2 jam dia akan nyalakan pompa ya. Kemudian nanti kerannya bisa bergantian dengan apa, memasangkan solenoid valve. Nah kayak gitu bisa semua ya kawan-kawan. Jadi tinggal bagaimana kreativitas kita aja. Tapi secara umum untuk menghitung kebutuhan pompa ya seperti ini tadi. Nah ini tadi tentu saja kembali saya tegaskan ya, ini berlaku juga untuk nggak hanya sprinkler ya, tapi juga untuk misalkan pengairan tetes ya, kemudian pengairan pengkabutan tadi ya, yang pengairan kabut ya, itu bisa ya. Jadi cara menghitungnya sama ya. Jadi kalau tetes ya butuhnya berapa per titik. Biasanya kalau pengairan tetes itu sekali pengujian ya langsung banyak titik ya kan, misalkan langsung 100 titik gitu, langsung aja diuji 100 titik. Nah 100 titik ini butuh tekanan berapa sama butuh debit berapa, seperti yang kita lakukan pengujian tadi ya, tadi seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan yang berada di bidang pertanian maupun perkebunan ataupun sekedar pengairan taman ya. Mana tahu ada yang tamannya luas banget ya, ada yang sultan nonton ini gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Baik kawan-kawan, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.